Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Nah, saudara dalam Tuhan, apa kabar saudara? Saya berharap saudara dalam lindungan Tuhan, saudara senantiasa bersuka cita dalam Tuhan, dan saya doakan kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah buat saudara. Nah, saudara, di video saya sebelum ini, kalau saudara melihat, saya membahas mengenai gereja yang sedang bermasalah di Batam, di mana beberapa hari yang lalu salah satu gereja di Batam dibongkar atau dirusak oleh sekelompok orang. Ya, duduk perkaranya saya tidak tahu pasti, tetapi jelas di video itu saudara bisa melihat di video saya sebelum ini, ya, gerejanya cukup parah ya rusaknya. Ya, sebenarnya kalau kita pikir secara akal sehat, ya apa sih salah gereja? Gereja itu kan hanya gedung, bangunan yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh pendeta beserta jemaatnya dan juga para tukang. Ya, artinya gereja itu hanya gedung. Jadi kalau orang-orang ini tidak suka keberadaan gereja di tempat itu, ya harusnya mereka tidak melakukan hal yang tidak terpuji ini. Ya, harusnya mereka bicarakan baik-baik dengan kepala dingin, ya, dengan pendetanya, ya, dengan jemaatnya juga, dan juga dengan pemerintah setempat, sehingga ya gerejanya tidak rusak gitu loh, ya. Tetapi sangat disayangkan sekali, ya, jika saudara melihat di video saya sebelum ini, saudara bisa melihat ya bagaimana keadaan gereja yang mereka bongkar itu, ya. Keadaannya sangat memprihatinkan, ya. Dan saudara Tuhan, terkait pelarangan rumah ibadah, pengerusakan gereja, dan penutupan gereja secara paksa, ya, mari kita menonton cuplikan video berikut. Tonton sampai selesai, ya, dan setelahnya nanti share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga supaya semakin banyak orang yang sadar bahwa kita bebas beragama di Indonesia ini. Yuk, mari kita sama-sama menonton cuplikan video berikut. Apa yang salah ketika umat Kristiani beribadah di gereja? Apa yang salah ketika umat Kristiani beribadah di gedung? Apa yang salah? Bukankah kita Islam juga pernah melakukan yang sama, dan saudara-saudara kita yang non-muslim pun tidak pernah mempermasalahkan itu? Di tempat mayoritas Kristen itu bisa mendirikan masjid dengan semegah-megahnya dan tidak pernah ada masalah sedikit pun. Kita bubarin gereja, bubarin orang ibadah. Alasannya selalu pasti gak ada izinnya, gak ada izinnya. Ya kalau nggak ada izinnya dibantu dong, dibantu dikasih izin. Dan lagian kan sekali lagi ya, maksudnya misalnya pemerintah ada aturan harus izin gini-gini, rumah tidak boleh dibuat tempat ibadah. Kalau saya sih selama juga, kecuali dia nutup jalan. Kalau ngomong nutup jalan juga lebih sering teman-teman saya daripada teman-teman ini. Kenapa jemaahnya Bang Jerry tidak pernah nutup jalan? Karena mampu sewa gedung. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja? Begini Bapak Ibu, satu, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan?
Kemudian kita nyontoh Nabi, Bapak Ibu. Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bani Najjar. Itu yang berkunjung pendeta-pendeta, jemaatnya. Begitu sampai di Madinah, minta izin kebaktian di Masjid Nabawi. Ada yang pernah umroh nggak? Ada kan? Tahu nama Masjid Nabawi kan? Itu masjid yang sangat mulia, Bang. Oleh Nabi diperbolehkan kebaktian di Masjid Nabawi. Bayangkan Nabi memperbolehkan umat Kristen kebaktian di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu, tempat yang sangat mulia. Nabi nggak melarang, sahabat yang lain pengen melarang. Da'uhum, kata Nabi. Jangan larang, mereka biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan dari cuplikan video tadi kita boleh menyimak bersama bahwa di Indonesia ini kita bebas beragama ya, dan kita bebas memilih agama yang mana kita percaya akan ketuhanan di dalam agama tersebut ya. Jadi tidak baik kalau kita mengganggu orang lain dalam beragama. Tidak elok kalau kita mengganggu agama orang lain. Kita tidak baik kalau kita mengganggu rumah ibadah orang lain. Ya. Hal yang terpenting dan hal yang terindah yang harus kita lakukan adalah menjunjung tinggi nilai toleransi. Hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita mau hidup bertoleransi satu dengan yang lain, maka yakinlah bahwa senantiasa tercipta yang namanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Ya, seperti yang saya bilang dari awal bahwa ada salah satu gereja di Batam yang viral beberapa hari terakhir ini, yang mana gereja itu dibongkar oleh sekelompok orang yang mungkin saja, ini hanya kemungkinan karena saya tidak tahu persis duduk perkaranya apa. Dan mungkin saja ya, sekelompok orang ini tidak senang dengan keberadaan gereja itu sehingga mereka melakukan hal yang tidak baik, tidak terpuji ya. Dan apa yang mereka lakukan sebenarnya menunjukkan bahwa mereka masih intoleran, belum menjunjung tinggi nilai toleransi, belum mau hidup bertoleransi antara umat beragama, antara yang berbeda agama dengan mereka. Sangat disayangkan sekali sikap-sikap seperti ini. Tidak elok adanya ya. Apa salahnya ya, seperti yang saya sampaikan dari awal, kalau tidak suka dengan keberadaan gereja di daerahmu ya, ngomong baik-baik, bicarakan baik-baik ya. Orang-orang gereja pun pasti mengerti ya, pasti menanggapinya ya. Dan kalaupun ya kalian paksakan tidak boleh ada gereja di situ ya, kan dengan ngomong baik-baik ya bisa dicari solusi secara bersama sehingga hal-hal tidak terpuji tidak terjadi secara dalam Tuhan ya. Seperti yang terjadi di Batam itu sangat disayangkan sekali lah ya, karena saya lihat di videonya itu gedung gerejanya itu cukup luas ya, gerejanya cukup besar ya, namun sangat disayangkan sekali dindingnya banyak rusak oleh tangan sekelompok orang yang tidak mau bertanggung jawab ya. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak kita supaya kita mau hidup bertoleransi. Mari kita menjunjung tinggi nilai toleransi di antara kita umat beragama
Ya, mari kita menghargai orang-orang yang seagama maupun yang tidak seagama dengan kita. Ya, mari kita menghargai orang-orang yang seiman maupun orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu lebih indah, itu lebih baik, dan itu lebih terpuji daripada kita sibuk mengganggu agama orang lain, kita sibuk ngurusin agama orang lain, kita sibuk ngurusin gereja orang lain, rumah ibadah orang lain. Tidak baik, saudara Tuhan. Ya, sekali lagi, mari kita hidup bertoleransi. Ya, karena hanya dengan toleransi kita bisa rukun, kita bisa damai satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini, ya, tidak hanya berdiri satu agama saja, tidak. Ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah kita. Ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, Hindu, Buddha, ya. Dan saya tidak tahu apakah masih ada di luar itu. Intinya tidak hanya satu agama. Ya. Jadi bagaimana kita bisa rukun satu dengan yang lain? Hanya ketika kita mau hidup bertoleransi. Hanya ketika kita mau menghargai satu dengan yang lain. Ya. Mari saudara dalam Tuhan, kita mulai dari diri kita. Ya, untuk menghargai orang lain, untuk menghargai agama orang lain, untuk menghargai ibadah orang lain, untuk menghargai rumah ibadah orang lain. Sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di antara kita. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya kembali berpesan khususnya buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Batam, khususnya yang gerejanya dirusak oleh sekelompok orang beberapa hari yang lalu. Ya, tetaplah bersabar. Ya. Jangan melakukan hal yang gegabah. Ya. Tetap bersabar dan serahkan persoalan ini kepada Tuhan. Ya, berdoalah, bertelut di hadapan Tuhan. Yakinlah, Tuhan pasti menolong kalian. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya. Itu iman Kristen. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Ya, kita hanya meminta Tuhan menjadi pembela bagi kita. Ya, dan kita doakan supaya orang-orang yang melakukan hal yang kurang terpuji ini disadarkan Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik, tidak terpuji, dan ya tidak memuliakan Tuhan, ya pastinya. Dan juga kita berdoa supaya para pemerintah kita, khususnya pemerintah Kota Batam saat ini, ya ditambah-tambahkan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan gereja yang sekarang sedang bermasalah di Batam khususnya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.